Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim 'ala sayyidina maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام الملك الله وعلى آله وصحبه وسلم. Ma'asyar ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puja dan puji syukur kehadiran Maula Allah Subhanahu wa taala. Keharibaan Maula Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan dan mencucurkan daripada rahmat dan kasih sayangnya kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahmi di dalam bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Ini adalah suatu kenikmatan yang patut kita syukuri. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ni'matan maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua kenikmatan yang mana banyak daripada manusia mereka menyia-nyiakan dua kenikmatan tersebut. Apa dua kenikmatan tersebut? Yang pertama adalah as-sihhatu dan yang kedua adalah al-faragh. As-sihha adalah waktu sehat, yang mana waktu sehat tersebut dipergunakan untuk apa, Pak? Ataukah di saat kesehatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita jadikan waktu-waktu tersebut untuk mencari ketaatan dan keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun sebaliknya kita jadikan kesehatan kita mengantarkan kita kepada jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ulama mereka orang mengatakan, barang siapa yang kebaikannya di hari kemarin sama timbangannya dengan kebaikan yang dilakukan oleh dirinya pada hari ini. Kebaikan yang kemarin, yang telah berlalu, itu timbangannya sama dengan kebaikan yang akan dilakukan pada hari ini. Maka orang tersebut adalah orang yang merugi. Dan adapun di saat timbangan kebaikan yang dilakukan oleh orang tersebut di hari kemarin lebih baik, lebih banyak ketimbang amalan kebaikan yang akan dilakukan pada hari ini, maka orang tersebut adalah orang yang terlaknat. Wal'iyadu billah. Kira-kira kebaikan yang kita lakukan ataupun kebaikan yang akan kita lakukan pada hari ini lebih banyak atau lebih kurang, Pak? Kira-kira tuh. Hanya diri kita sendiri yang mengetahui berapa banyak kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Berapa banyak daripada bacaan Al-Quranul Karim kita, berapa banyak sedekah yang kita berikan kepada para fakir miskin, berapa banyak salat sunnah rawatib yang telah kita kerjakan. Begitu juga di bulan Ramadan. Jangan sampai bulan Ramadan tahun ini lebih buruk daripada bulan Ramadan tahun kemarin ataupun tahun-tahun sebelumnya.
Karena bulan Ramadan itu senantiasa datang tiap tahun. Pasti bulan Ramadan itu pasti datang. Tapi apakah kita akan menjumpai bulan Ramadan setiap tahunnya ataupun tidak? Oleh karena itu, jadikan bulan Ramadan di tahun ini, tahun 1446, menjadi bulan Ramadan yang terbaik, yang mungkin kita semua bisa menghatami bulan Ramadan tahun kemarin mungkin hanya satu kali. Jadikan tahun ini kita bisa menghatamkan Al-Quranul Karim sebanyak 2 kali. Setelah keluar bulan Ramadan, jangan ditinggalin Al-Qurannya. Yang mungkin di tahun kemarin kita nggak bisa beristiqomah menjalankan daripada salat sunnah rawatibnya, qobliyahnya, ba'diyahnya, salat sunnah duhanya, salat witirnya, kita jadikan dari bulan Ramadan ini dan setelah keluarnya bulan Ramadan ini adalah menjadi bulan Ramadan yang terbaik yang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan as-salatu ila salati wal jumu'atu ilal jumu'ati wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jtunibatil kabair. Dari waktu salat ke salatnya, dari zuhur ke asar, dari asar ke maghrib, dari maghrib ke isya, dari isya ke subuh. Wal jumu'atu ilal jumu'ati, dari waktu Jumat untuk sampai ke Jumat yang akan datang. War Ramadan ila Ramadan. Lihat Pak, fase-fasenya. Kalau dari waktu salat ke waktu salat lainnya mungkin dekat. Dari hari Jumat ke hari Jumat yang lainnya agak jauh. Nah, yang terakhir adalah Ramadan ila Ramadan. Kan perputaran 1 tahun tuh. Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jtunibatil kabair. Pada hakikatnya waktu-waktu tersebut adalah mendatangkan maghfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dengan satu syarat, idza jtunibatil kabair, apabila orang tersebut menjauhkan daripada hal-hal ataupun daripada dosa-dosa besar. Dosa-dosa, ada dosa-dosa kecil, ada dosa-dosa besar. Adapun hal-hal yang tadi daripada waktu salat ke waktu salat lainnya, dari waktu Jumat ke Jumat lainnya, dari Ramadan ke Ramadan lainnya, itu juga dapat mengampuni daripada setiap dosa-dosa, tapi dosa-dosa yang kecil dan dosa-dosa yang besar. Masyaallah ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang kita sampai ke puasa yang ke-13 ke puasa yang ke-13 dan tarawih yang ke-14. Pada hari-hari ini kita menyaksikan banyak daripada guru-guru kita, banyak daripada para ulama-ulama kita, mereka orang merayakan daripada pelopor-pelopor Islam, orang-orang yang mulia, yang mana mereka diantaranya adalah istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid, dihaulkan Pak. Kemudian orang yang kedua adalah As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Mereka lah orang-orang yang meninggal pada bulan Ramadan, sehingga mereka patut untuk dikenal. Kehidupan mereka adalah pelajaran bagi kita, pelajaran bagi anak-anak kita, dan pelajaran bagi umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sayyidah Khadijah adalah sesosok orang
yang paling mulia, orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sesosok wanita hebat yang senantiasa mendukung, mensupport daripada dakwahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Perkenalan yang amat sangat singkat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pernah sesekali Sayyidina Abu Talib, pamannya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, menyuruh agar Nabi itu ikut berdagang dengan Sayyidah Khadijah, karena Sayyidah Khadijah adalah seorang pengusaha yang kaya raya, Pak. Bukan hanya sekedar pengusaha kaya raya. Pengusaha banyak, wanita pengusaha, tapi beliau adalah seorang wanita yang amat sangat solehah, afifah, jaga daripada kesuciannya, jaga daripada marwahnya. Hatta dikenal di masa jahiliyah dan di masa Islam, beliau adalah Sayyidatun Nisa, penghulunya para wanita. Digelarnya dengan gelar At-Tahirah, orang yang suci. Singkat cerita, Sayyidina Abu Talib itu pernah berpesan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan ucapannya, "Ya ibna akhi, ana rajulun la mala li wa qad ishtadda alaina az-zaman wa alahat alaina sinunan munkarah wa laysa lana maddah wa la tijara wa hadha 'iru qaumik qad hadara khurujaha ila asy-syam." Wahai keponakanku, wahai anak daripada saudaraku, saya adalah seseorang yang enggak punya harta, enggak punya bisnis, enggak punya perdagangan, dan saya hidup di masa yang udah sangat paceklik sekarang, miskin. Akan tetapi ini ada dari sebagian kafilah-kafilah kaum yang mana mereka akan keluar ke negeri Syam, dan Khadijah, kata Abu Talib, biasanya itu menitipkan dagangan kepada mereka agar mereka jualkan kepada orang-orang, nanti keuntungannya dibagi dua, kata Sayyidina Abdul Muttalib. Kemudian Sayyidina Abdul Muttalib mengatakan, "Falau ji'taha la fadalatka ala ghairik lima yablughuha anka min taharatik." Kalau seandainya engkau datang, kalau seandainya engkau ikut, kata Sayyidina Abu Talib, maka Sayyidah Khadijah ataupun Khadijah akan memprioritaskan engkau daripada orang-orang lain, lantaran karena sebab sampai ke telinganya Khadijah tentang biografimu, wahai Muhammad. Wa in kuntu akrahu an ta'ti Syam, meskipun saya ini takut kalau seandainya engkau ini datang ke negeri Syam, saya takut akan gangguan-gangguan orang-orang Yahud. Sampai-sampai diceritakan di dalam sirahnya Al-Imam Zaini Dahlan, itu Sayyidah Khadijah mengutus daripada seorang budaknya, hamba sahayanya yang bernama Maisarah. Budaknya tersebut diutus oleh Sayyidah Khadijah alaiha salatu wassalam untuk menemani Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam perdagangannya. Diutus, Pak. Sayyidah Maisarah ini diutus oleh Sayyidah Khadijah untuk menemani Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bukan hanya sekedar nemenin, tapi Sayyidah Khadijah mengutus Maisarah ini untuk memperhatikan, karena Sayyidah Khadijah alaihi salatu wasallam itu pernah mendengar tentang keajaiban-keajaiban
yang terdapat di dalam dirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendengar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun nabi akhir zaman. Setelah itu keluar Sayyidah Khadijah dengan Maisarah. Di tengah-tengah jalan Maisarah ini melihat daripada suatu keajaiban yang mana awan-awan menaungi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap pohon-pohon itu tunduk dengan lewatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu dapat daripada suatu keanehan yang enggak didapetin oleh orang-orang lain, hanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, setelah sampai di Suq Basra, ada seseorang pendeta yang bertanya kepada Maisarah, ini siapa? Kemudian beliau mengatakan kepada pendeta tersebut, ini Muhammad, dia adalah ponakannya Abu Thalib. Lantas pendeta tersebut menatap, karena setiap para pendeta-pendeta itu mereka orang para ahlu kitab, tahu daripada ciri-cirinya kenabian yang ada di dalam diri seseorang itu apaan, mereka orang tahu. Sampai dihampiri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditanyain, man ant, engkau ini siapa? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana Muhammad bin Abdullah, saya adalah Muhammad bin Abdullah. Kenapa pendeta tersebut tahu bahwasannya Nabi Muhammad ini adalah seorang nabi? Karena di saat sampai di Suq Basra ataupun di pasar Basra, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bernaung di bawah suatu pohon, Pak. Bernaung di bawah suatu pohon yang mana dikatakan di dalam kitab Injil bahwasannya tidak ada seseorang yang bernaung di bawah pohon ini setelah Nabi Isa, melainkan adalah orang tersebut nabi. Dan gak ada setelah Nabi Isa yang bernaung di pohon tersebut, melainkan adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pendeta tersebut mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amantu bika wa anna ashhadu annaka alladhi dzakarallahu fit Taurah. Orang tersebut mengatakan, saya beriman kepada engkau dan saya bersaksi bahwasannya engkau adalah utusannya Allah subhanahu wa ta'ala. Orang tersebut percaya bahwasannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang utusannya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan daripada setiap barang-barang dagangan yang dibawa oleh Rasulullah milik Sayyidah Khadijah, itu keuntungan yang didapetin itu lebih banyak yang enggak pernah didapetin oleh orang-orang sebelumnya. Sampai-sampai Maisarah mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, saya itu telah berdagang dengan orang-orang banyak, mungkin telah pergi sebanyak 20 ataupun sampai 30 kali diutus oleh Sayyidah Khadijah, tapi keuntungan yang saya dapatkan itu enggak pernah didapetin sebagaimana keuntunganmu. Bingung. Karena Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah seseorang yang dikenal dengan julukan Al-Amin, orang yang amat sangat jaga amanah, interaksinya kepada setiap orang itu baik dan lain sebagainya. Enggak ada habisnya kalau kita orang memuji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita balik, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Maisarah, dan ketika sampai di kota Makkah, Sayyidah Khadijah itu melihat bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dinaungi oleh dua malaikat, Pak. Dinaungi oleh dua malaikat. Makanya
para fuqaha itu mereka orang mengatakan bahwasannya melihat para malaikat itu adalah bukan sesuatu yang mustahil, tapi nggak bisa didapetin oleh setiap orang. Hanya orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, nggak lama dari situ Maisarah beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah pulangnya dari kota Syam, "Ya Muhammad, ma yamna'uka minaz zawaj?" Ini cerita pernikahan, sebab-sebab pernikahan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidah Khadijah. "Ya Muhammad, apa sesuatu hal yang mencegah engkau untuk menikah?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma biyadi ma atazwaj bih." Aneh enggak punya duit, bagaimana saya mau nikah? Kemudian Maisarah mengatakan, fa in kufita dzalika wa du'ita ilal mal wal jamal wasyaraf wal kafaah ala tujib. Kalau seandainya engkau dicukupi, engkau diajak kepada seseorang yang memiliki harta, orang tajir, kemudian memiliki kepribadian yang baik, cantik, apakah engkau akan memenuhi daripada panggilan tersebut? Kemudian Nabi SAW mengatakan, siapa dia? Kemudian Maisarah mengatakan, Khadijah. Dia adalah Khadijah. Wa kaifa li bidzalik? Kata Rasul SAW, bagaimana caranya agar aku bisa menikah dengan Khadijah? Kemudian Maisarah ini menyampaikanlah risalah tersebut kepada Sayyidah Khadijah. Kemudian disampaikan pula kepada pamannya Sayyidah Khadijah yang bernama Sayyidina Amr bin Asad untuk menikahkan Sayyidah Khadijah alaihi salatu wassalam. Dan singkat cerita, nanti pernikahan tersebut terjadi antara Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Khadijah adalah seorang istri yang sangat-sangat mensupport dan mendukung daripada dakwanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan setiap dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, donaturnya siapa, Pak? Donaturnya adalah Sayyidah Khadijah alaihi salatu wassalam. Dan beliau enggak melihat itu adalah suatu kelebihan atas dirinya, namun beliau melihat ini adalah suatu karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Sayyidah Aisyah itu mengatakan, maghirtu ala nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya enggak pernah cemburu tuh kepada para istri-istrinya Nabi melebihi kecemburuan saya kepada Sayyidah Khadijah. Kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam apa-apa itu senantiasa yang disebutin itu pasti kebaikannya Sayyidah Khadijah. Kanat Khadijah, kanat begini, dulu Sayyidah Khadijah begini, dulu Sayyidah Khadijah begini. Kira-kira nih Pak, bagi orang-orang yang punya istri dua dah, ataupun mungkin istrinya sudah meninggal kemudian nikah lagi, kebaikan istrinya yang dulu ataupun kebaikan istri yang pertama disebutin di hadapan istri yang kedua, kira-kira bagaimana Pak? Wajar apa enggak wajar cemburu? Wajar cemburu. Begitu juga Sayyidah Aisyah cemburu lantaran karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yakthur dzikraha, sering nyebut-nyebut. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau nyembelih daripada kurban, baik itu unta ataupun sapi ataupun kambing, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengutus orang untuk membagikan daripada daging-daging tersebut kepada para sahabat-sahabatnya Sayyidah Khadijah. Tuh, saking cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW mengatakan, saya telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kecintaan yang besar kepada Sayyidah Khadijah. Beliaulah seseorang satu-satunya yang mendapat salam dari Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Khadijah, innallaha yuqri'ukas salam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kirim salam sama ente. Wa Jibril yuqri'ukas salam, dan begitu juga malaikat Jibril juga menyampaikan salam kepadamu, dan saya pun menyampaikan salam kepadamu. Apa jawabannya Sayyidah Khadijah alaihi salatu wassalam? Allahu assalam. Allah assalam. Allah zat yang memberi keselamatan. Wa ala Jibril assalam. Begitu juga kepada Jibril salam sejahtera. Wa alaika alaihi salatu wassalam, dan kepadamu juga salawat serta salam ya Rasulullah. Inilah sekelumit daripada ceritanya Sayyidah Khadijah, sosok perempuan hebat, sosok perempuan salehah yang membantu dakwanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mungkin bisa kita jadikan pelajarannya kita. Sebab memperdengarkan daripada kisah-kisah orang-orang soleh ataupun kisah-kisah orang salehah ini menambah spirit kita, menambah kekuatan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di dalam salah satu Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Wa kullan naqussu alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadaka, atau kama qala Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, setiap dari kisah-kisahnya Rasul sudah saya sampaikan kepada engkau ya Muhammad. Wa kullan naqussu alaika min anba'ir rusuli. Kisahnya Nabi Isa, kisahnya Nabi Musa, kita tahu dari mana? Kisah-kisah para anbiya yang tertera di dalam Al-Quranul Karim. Kalau bukan dari Al-Quran, Al-Quran siapa yang nyampein? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya dikisahin. Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, Nabi Allah Musa, sabarnya Nabi Allah Harun, dan lain sebagainya, para anbiya-anbiya terdahulu. Apa gunanya Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma nuthabbitu bihi fuadaka, untuk menegarkan, membuat lapang hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula di saat kita orang mendengar daripada kisahnya para orang-orang soleh, ini bisa menambah spirit kita, semangat kita untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, khususnya di bulan Ramadan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menambah kecintaan kita kepada orang-orang soleh, agar kita bisa beramal seperti mereka, dan insya Allah mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kelak nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah.